di sini kita akan membahas tentang seputaran lingkungan hidup bertemakan ekoenzim. Nah, teman-teman, aku udah banyak kali ku nengok cairan ekoenzim di mana-mana. Terutama itu kemarin aku lihat di media sosial, SMA Santa Maria telah menuangkan cairan ekoenzim di Danau Toba bertonton. Nah, aku nanya sama kalian, apa sih itu ekoenzim? Oh, jadi ekoenzim itu yang kemarin kita lihat bahwa ekoenzim itu kan sebuah cairan nih teman-teman. Kemarin juga pernah Santa Maria mengeluarkan proses pembuatan ekoenzim yang telah jadi kepada Danau Toba dan banyaknya itu bertonton. Nah, di situ berkolaborasi dengan SMP dan SMA hasil pembuatan ekoenzimnya. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa ekoenzim itu adalah sebuah cairan fermentasi yang itu ada dalamnya sayuran, buah-buahan, dan dicampur juga dengan gula merah. Dimana juga ini sering disebut dengan cairan serbaguna karena banyak kali manfaatnya. Tapi nggak semua loh buah dan sayuran itu digunakan. Nah, apa tuh? Iya, kalau kayak gitu udah masuklah kita cara pembuatannya sekarang ini kan. Nah, kalian tahu nggak sih nggak semua bisa masuk juga sayuran buahan ini ke dalamnya. Kayak tomat, tahu lah kita tomat ya. Tomat, durian, terus salak, kan itu di dalamnya itu teman-teman bisa dia membusuk dan hasil busukannya itu dia itu kan ada gas di dalamnya. Terus dia bisa membusuk dan alhasil itu akan mengakibatkan belatung. Kalau sayuran juga kayak gitu, kayak kol, kembang kol, itu akan mengakibatkan belatung. Terong juga termasuk loh teman-teman. Jadi nggak semua bisa masuk buah-buahan dan sayuran ke dalamnya itu. Tapi kalian tahu juga lah gimana sekarang orang kan asal-asal aja dikiranya semua sayuran atau buah-buahan bisa masuk ke dalamnya. Iya. Kalian tahu apa manfaatnya? Manfaat ekoenzim itu bagi kecantikan ada? Banyak kalinya sebenarnya manfaatnya. Wah. Tapi kalau masuk kita ke dalam manfaat harus kita tahu dulu gimana cara pembuatannya itu guys. Terus kayak mana cara buatnya? Kayaknya susah kan? Susah kali. Entah kayak mana? Menurutku nggak bakalan susah membuat itu. Iya kan Del? Iya. Nggak susah. Kan kayak cuman ngadu-ngadu alat bahannya, terus iya potong-potong. Tapi harus kita menggunakan tangan bersih. Jangan ada tangan kotor karena kotoran di tangan kita ini juga bisa melibatkan bakteri di dalamnya. Tanya aja dia Adel gimana cara pembuatannya ya. Kayak mana, Del? Cara pembuatannya itu mudah loh. Kita harus sudah siapkan dulu wadah yang tertutup, terus pisau untuk memotong buah-buahan atau sayur-sayurannya itu, gula merah, terus air. Kalau misalnya kamu butuh ekoenzimnya banyak, bisa berapa liter airnya tidak ukur. Berarti harus seimbang gitu. Iya, sama buah-buahannya, sama gula merahnya gitu. Nggak bisa kita asal-asal buat Iya. di situ. Kenapa? Karena kalau kalau kita bikin takarannya nggak pas, bisa nanti kayak nggak jadi gue gitu ya. Terlalu encer Iya. dia nggak pas takarannya. Jadi kita itu harus menghitung berapa liter yang akan kita buat, gimana banyak gulanya yang masuk, Gimana buahnya, buah-buahnya, sayurnya, sayur-sayurnya gitu. Kalian tahu nggak gimana dalamnya itu dan apa aja sayur buah di dalamnya itu? Kita bisa memasukkan kayak kulit semangka. Tahu Kayak tahu gitu. tahu. Apa lagi Del? Lupa aku. Apa namanya? Nanas nggak bisa? Bisa, nanas Iya, bisa karena dia itu nggak walaupun nanas Nggak itu keras membusuk, sekali kulitnya. iya, walaupun dia busuk nggak bakalan menyebabkan Kulit jeruk. belatung. Kulit jeruk. Jeruk busuk pun boleh, tapi jangan yang busuk kali yang udah. Masih bagus Iya, lah. yang masih bagus lah, yang cheatnya sedikit aja gitu. Kan jeruk itu berpengaruh kali loh masuk dalam Iya. sebuah ekoenzim karena itu bagus sekali hasilnya yang akan dibuatnya. Kadang orang bau katanya ekoenzim ini padahal dia belum tahu apa aja manfaatnya. Wah, keren kali penjelasan Iya. kalian tadi. Sore kali aku guys. Apa bikin manfaatnya itu bisa kecantikan, obat-obatan, entah pertanian gitu, entah untuk apa sih itu? Ada ini dulu yang jelaskan ya. Untuk pertanian, misalnya tanahnya itu tanah yang di ladang itu kan kering gitu kan, tanam-tanamannya yang udah nggak mau lagi tumbuh di situ. Kalau kita tuangkan ekoenzim itu, pasti tumbuhan tersebut akan
apa namanya Subur gitu. subur, iya. Keren kali lagi. Iya, itu berpengaruh kali sama Iya. tanah talangan. Orang Jepang juga ada menggunakan itu loh. Berarti Orang kerja ini Jepang, Filipina, aku nampak di media sosial itu kalau mereka itu memang menggunakan produk eco engine ke dalam sebuah tanah gitu, di tanah itu disemprotkannya aja. Jadi kayak tanaman itu kayak tanah itu bukan tanaman ya, sorry we. Kayak tumbuhan aku bilang lagi, tanah itu dia menjadi lebih bagus. Contohnya satu lagi, Cina untuk obat luka bakar. Bisa, Bisa. bisa nak. Ternyata bisa Sekali. jadi obat luka bakar. Ini kan lagi pembuatan nih eco engine kelas 10, ya kan? Lagi pembuatan eco engine ini di kelas 10. Jadi aku juga penasaran. Aku kan termasuk ada lukaku di sini nih. Bisa kita lihat kan ya. Ada juga di kakiku deh. Aku pengen kali mencoba kan setelah kita telusuri gitu di Cina ada dia bisa mengobati luka-luka bakar gitu. Aku penasaran mau nyoba aku ke luka-lukaku ini bisa nggak nanti kalau itu memang bisa menyembuhkan. Jadi teman-teman yang menonton, kalian tunggu ya gimana nanti jadinya luka-luka aku. Ditunggu aja nanti aku tunjukkan sama kalian semua apakah berhasil. Nanti semoga eco engine yang telah kami buat juga bisa kami pergunakan dengan baik. Ya. Satu lagi. Apa lagi? masih banyak. Masih. Kecantikan. Iya. Bisa. Bisa. Kan ada. Kamu tahu? Bisa itu kita gunakan jadi masker. Iya. Penghilang bekas jerawat. Dari mana bilang lagi yo? Dari mana ya? Dari Cina nah ke. Cina ini kayaknya negaranya maju kali me. Iya. Kayak banyak kali hal-hal baru yang udah dibuatnya dan bisa kita pergunakan gitu. Menurut lu gimana nih Adel? Kalau untuk produk kecantikan itu? Untuk produk kecantikannya itu misalnya ada eco engine nih, yang udah jadi. Kan ada endapannya di atas itu orang. Oh, tahu. Itu yang kita oleskan ke muka kita untuk jadi masker, untuk menghilangkan jerawat atau bekas jerawat. Tapi enggak kalau kita menggunakannya itu terlalu banyak ya, Iya. bakalan iritasi buat kita ini. Oh, Tapi berarti kita sekali hirau, gitu lah. iya, kita hiraukan kita hiraukan niat kita yang buruk ini yang kayak bau, jelek gitu. Mana tahu nanti bergunanya. Aku termasuknya orang jerawatan kan, pengen kali aku nyobanya nanti yang putih-putih itu kan. Iya. Soalnya kemarin penjelasan Bu RS juga mengatakan kalau itu bisa digunakan untuk masker gitu. Aku penasaran loh terus mana tahu nanti aku jadi Kim Song ya kan, jadi primadona sekolah pula nanti aku. Doakan ya. Ya. Wah, keren kan bahasan kita ini. Ini saking penciptaan entah apa sih yang pertama kali dapat eco engine ini. Kamu tahu siapa? Pres? Enggak, Del. Dokter Rasukon Pom Pang Pong. Serta pula kali ya. Iya Adel. Iya Adel, kamu salah-salahkan pula. Dari mana lagi dia? Oh, nggak kamu tahu dia itu dari Thailand. Sebenarnya tadi kita kan nggak ada kita bilang kalau dari Thailand itu apa aja yang udah diciptakannya. Ternyata di Thailand itu juga kan dia itu udah menggunakan eco engine ini untuk pertumbuhan tanaman organiknya. Itu kayak katanya dia juga menggunakan pada tumbuhan gitu bahwa itu juga bisa berguna bersuburkannya tumbuhan. Kita juga bisa menggunakannya sedikit ke kalau kita pompa, kita bisa mencampurkannya sama obat pompa kita itu sedikit biar itu menyuburkan tanaman-tanaman kita ini. Aku pengen kan aku kasih tahu mama bapak aku kayak gitu biar nanti digunakannya kan jadi subur, entah bisa pula nanti aku dapat kaya gara-gara eco engine ini. di rumah pun bisa loh Grace, untuk ngebar rumah, ngelap kaca, itu untuk menghilangkan bakteri. Berdiri piring bisa? Bisa. Ih, bisa nak. Bisa kali pun. Aku cerita sedikit ya kayak gini, kemarin di SMP ku kan, kemarin kami ada dibagikan setiap kelas eco engine. Nah, banyak kali kawan-kawan kini mengeluh bahwa eco engine itu kalau dilakukan ngepel bau kan. Aku yang kalau ngepel, aku petugas ngepel aku di kelasku gitu, aku harus sapukan sama eco engine ini karena menurutku walaupun itu bau kan itu akan membersihkan. Katanya itu kalau ada kotoran lengket atau gitu kan, atau bakteri-bakteri yang ada di lantai itu bisa dibunuhnya. Jadi keren kali kurasa lah eco engine ini. Walaupun bau tapi itu bermanfaat, banyak kali memang kemanfaatnya, banyak kali kegunaannya. Makanya ini disebut dengan eco engine serbaguna. Bangga kalinya sebenarnya aku dengan cara pembuatan eco engine ini. Makasih banyak
kita harus berterima kasih banyak sama dokter itu tadi, karena dia walaupun dia dari Thailand, ilmunya itu bisa menyebar ke kita kayak gini weh. Tapi kan ego engine itu nggak semuanya bau loh. Karena kan kalau yang jadi itu nggak bakalan bau dia. Oh, berarti kalau Yang nggak jadi baru bau. oh, udah tahu tahu. Kayak banyak belatunnya, bau kan dengan dia. Iya. Gitu lah. Tapi bukan dokter ini cuma satu Banyak. yang bisa yang bisa membuat itu. Banyak juga kemarin aku lihat di media sosial, banyak juga nya dokter-dokter yang membuat ego ini nakes. Sebenarnya Indonesia ini juga udah keren kali loh. Kayak terkhusus nih di Tanah Karo, Santa Maria loh menuangkan Iya. bertonton sebuah eko enzim dari sampah-sampah bekas, dari sampah-sampah buah bekas gitu, bisa ditaruhkannya ke Danau Toba menjadi kayak Banyak itu. iya. Tapi kan aku juga merasa kalau ini topik yang kita bahas ini memang betul-betul penting dalam kehidupan kita, bisa dituangkan kayak gitu ke danau. Apa kita nggak bertanya-tanya gitu, kenapa itu dituangkan ke Danau Toba? Ternyata itu bisa menjadi pembersih yang signifikan pada air itu, supaya dia bisa lebih jernih, lebih bersih gitu. Makanya aku kemarin salut kali, sampai iri aku melihat teman-temanku yang kemarin project itu enzim yang mereka ke Danau Toba menuangkan itu. Keren kan Santa Maria itu kan? Keren sekali. Dan sampai sini pembahasan kita kasih banyak, karena kita udah membahas gimana aja sih Siap, ya. sebenarnya eko enzim itu. Nah, udah nyampe sini bahasan kita tentang eko enzim ini guys. Panjang kali. Panjang kali pun banyak kali yang ilmu yang aku dapat dari kalian, dari dua narasumber yang hebat ini. Keren kali kalian guys. Nah, di sini Capek kurasa ngomong pun guys, banyak kali nyamuk sini sebenarnya, tapi senang Senang, aku guys. karena dari jiwaku ini kayak aku memaparkan gimana sih bentuk eko enzim ini sebenarnya. Ikut. Iya, sebenarnya Petiri ini dari tadi excited sama kami, weh. Sebenarnya udah 2 kali ya di sini, tapi kami mencari tempat yang supaya bisa kami Podcast. buat podcast untuk tugas kami nanti ya. Jadi sejauh ini dan apa sih, kayak mana perasaan udah tahu tentang eko enzim ini? Sebenarnya yang ku tahu itu aku bangga kali loh. Tahu aku apa eko enzim itu, apa manfaatnya, gimana aja digunakan. Terus beragam sih manfaatnya, bisa digunakan di mana-mana aja gitu. Nah, aku juga makasih sama kalian berdua guys, sudah kalian bilang tentang sekarang eko enzim itu. Udah aku tahu misalnya tentang kecantikan, kebersihan, pertanian, banyak kali obat-obatan. Makasih banyak guys, gitu. iya Grace, nanti sama-sama kita semua mencobanya untuk Iya. jerawat kita ini. Mana Iya. tahu nanti kita makin cantik ya. Terus kita paparkan juga lah ke orang-orang banyak, ke mama bapak kita, biar kita dapat menggunakan eko enzim. Semoga pembuatan eko enzim kita yang udah kita buat selama ini yang berbulan-bulan menjadi berhasil lah, kita bilang kayak gitu, biar bisa kita gunakan sama-sama. Karena eko enzim yang berhasil itu dia bentuknya berwarna coklat dan baunya itu kayak asam-asam gitulah, terus Iya. kayak bau gitulah, dibilang nggak tahu gimana ceritakannya. Tapi menurutku kalau cantik eko enzim itu dia berwarna coklat-coklat muda, nggak tua Apalagi kali. ego enzimnya apalagi ego enzimnya terbuat dari jeruk atau jeruk. Pasti wangi kali, ya kan Niki? Iya. Aku kemarin waktu pembuatan eko enzim kelompok kita itu sebenarnya nggak ada kemarin banyak jeruknya di situ, kayak ya gimana nih ini bimbangnya aku sebenarnya. Tapi aku percaya aja nya kalau gimana pun hasilnya bakalan tetap namanya eko enzim kalau emang berhasil dengan takaran yang pas, karena kita kan nggak bisa buat dengan sebuah hati kita. Tengok minggu ya, banyak kali ya sebenarnya materi yang udah kami bawakan ini. Jadi gimana ya? Jadi di sini teman-teman kami pamit unturkan diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kami tutup podcast ini dengan saya Gracia, Saya Adina. Dan saya Nikita pamit undur diri. Kami akan bentuknya dengan salam SFD. Semangat fraternitas Cina. Dadah teman-teman.